Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita teruskan bahasan tafsir surah Nuh. Kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat 10. Insyaallah pada pertemuan ini kita bahas dari ayat 11 nanti sampai ayat 22 ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi 3. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa litasluku minha subulan fijaja. Ayat 10 sebelumnya Nabi Nuh itu memerintahkan kepada kaumnya agar beristighfar, agar kaumnya memohon ampun ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ternyata perintah beristighfar ini bukan hanya sekarang, dari dulu, dari sejak zaman Nabi dulu ya. Ini contohnya Nabi Nuh, yang namanya orang, yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Maka diperintahkan orang yang punya kesalahan itu untuk beristighfar. Kenapa harus beristighfar? Nah, dijawab ayat 11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Buah dari istighfar itu atau ganjaran dari istighfar itu ternyata bukan hanya dinilai dari ukhrawi, tapi juga duniawi ya. Kita lihat, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Karena ketika itu kondisi tanah kering. Jadi yang dibutuhkan mereka itu apa? Hujan. Karena kering. Maka Nabi Nuh bilang, istighfar ke Allah, ku Allah diberi air hujan. Istighfar ke Allah, ku Allah dipasihan ke cai. Nah. Kemudian masalah yang dihadapi oleh kaum Nuh itu diantaranya adalah miskin, mandul. Nah, kita lihat, wa yubditkum bi amwali wa banin, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini kan duniawi, bukan ukhrawi, bukan akhirat. Wa yaj'al lakum jannatin, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Jannat dia bukan jannah
yang ada di akhirat, tetapi jannah di sini adalah kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Syaratnya apa? Istighfar. Nah, maka di sini ya, kesimpulannya bahwa istighfar itu tidak hanya diberikan ganjaran atau tidak hanya diberikan ampunan, tapi diberikan dunia. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengiming-imingi kaumnya itu dengan dunia. Kaumnya merasa ya, hartanya sedikit, kemudian susah punya anak, kemudian tanahnya kering, kemudian ya disebutkan ingin memiliki sungai-sungai, ya, kebun-kebun yang subur, dikasih sama Allah asal mau istighfar. Intinya istighfar di sini adalah bertaubat dari kesyirikan. Ya. Maka kesimpulan yang lain bahwa ketika kita bertakwa pada Allah, Allah tidak hanya memberikan ganjaran, tapi memberikan dunia. Jadi kadang orang itu suudzon ke Allah, kadang. Jadi sholat, kemudian bertakwa, kemudian membayar zakat. Intinya adalah perintah Allah, beristighfar. Itu kadang dipikir untuk akhirat saja. Di akhirat jelas Allah kasih. Kadang dipikir. Tapi bukankah Allah pun memberikan kepada kita semua itu rezeki yang melimpah di dunia ini? Di antaranya apa yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan? Kesehatan. Sehat luar biasa, mahal sehat itu. Di antaranya apa? Rasa aman. Rasa aman. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat, ya, aman. Rasa aman, keamanan. Ya. Yang dulu Allah juga kasih kepada kaum Quraisy, itu kenikmatan. Kita tidak dikasih pemimpin yang ya, mungkin dirasa kurang dari pemimpin kita, ya, kita doakan. Tapi pemimpin kita kan diantaranya tidak juga diktator-diktator amat gitu ya. Gak seperti kalau kita lihat mengaca pada Korea Utara, ya, gaya rambut saja kan diaturnya di situ. Gaya rambut diatur ya. Kalau ada Pak Presiden harus tepuk tangan, kudu ngajak ke, atau menangis ya. Kemudian segala dibatasi, tidak boleh main game, tidak boleh apa, intinya segala dibatasi ya. Kalau kita lihat di Korea Utara, geraklah, makanya banyak sekali di Korea Utara itu yang ingin pindah ya, diantaranya ke Korea Selatan. Kalau kita lihat lagi ke Suriah ya, diktator dulu presiden, sekarang sudah direbut diktator ya, Bashar Assad, keluarga Assad berkuasa dari 70. Di Palestina rasa aman itu Allah sedang cabut rasa aman. Itu merupakan ujian. Nah, bukankah itu adalah kenikmatan duniawi? Kadang kita lupa. Dan kita sama Allah Subhanahu wa taala diberikan itu. Nah, makanya Allah ditegaskan di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar, solusi bagi dia. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa. Takwa itu bukan hanya diganjar di akhirat, bukan hanya untuk akhirat, bukan hanya untuk memberatkan timbangan kita, tetapi untuk dunia juga. Ini dalilnya. Makanya ada asar dari Hasan Al-Basri ya, yang berkaitan dengan ayat ini. Syaka rajulun ilal Hasan al-judubah. Jadi ada seseorang yang mengadu, ya, syaka, ya, mengadu kepada Hasan tentang kekeringan. Maka faqala lahu, Hasan berkata, istaghfirillah, istighfar pada Allah. Wa syaka akhar ilaihi al-faqra faqala lahu. Kemudian yang lain mengadu kepada Hasan tentang apa?
boga duit, tentang fakir, ya. Can boga gawe misalkan. Faqala lahu, apa kata Hasan? Istaghfirullah, istighfar pada Allah. Wa qala lahu akhar, maka yang lain pun berkata, syaka ud'ullah ya, an yarzuquni waladan. Yang lain berkata, wahai Hasan, doakanlah aku supaya Allah berikan aku anak. Faqala lahu istaghfirullah, maka Hasan bilang istaghfirullah, beristighfarlah pada Allah. Wa syaka ilahi akhar yafa bustani. Kemudian yang satu juga mengadu pada Hasan, kebunku ini kering. Maka apa kata Hasan? Istaghfirullah, istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Faqulna lahu fi dzalik faqala ma qultu min inni syai'an inna Allah ta'ala yaqulu fi surah. Ya. Maka dikatakan ya, bahwa Hasan berkata, aku sama sekali tidak berpendapat pribadi. Istighfirullah itu bukan pendapat saya, kata Hasan, tapi yaqulu fi surati Nuh. Ini adalah perkataan Allah di dalam surat Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi Hasan Al-Basri itu beliau hafal Quran. Ketika ada yang minta solusi, maka beliau menjawabnya dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran. Istaghfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika kita kembali lagi kepada kaumnya Nuh, apakah mereka mau beristighfar? Tentunya tidak. Apakah mereka mau bertobat? Tentunya tidak. Ya. Ini dikasih solusi tapi tidak diambil. Solusi luar biasa ini dari Nabi. Nabi ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi. Ya. Kaumnya merasa kesusahan di dalam hidup di dunia, ya. Dikasih solusi istighfirullah. Nah, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 13, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ya. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Jadi ketika diiming-imingi seperti itu, mereka malah makin menjadi-jadi. Tidak mau ikuti nasihat, tidak percaya kepada kebesaran Allah. Allah mudah. 70 tahun Palestina, 70 tahun dari tahun berapa? Benar ya, 70 tahun. 1948 kan? Sampai sekarang 9 tahun, 70-an ya. Porak-poran, tidak aman. Los Angeles kemarin hanya butuh 2 hari saja, Allah Subhanahu wa taala ratakan dengan api. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah. Nah, makanya di sini dikatakan malakum la tarjuna lillahi waqar. Allah mudah, kasih anak mudah. Ya. Mau apa? Ya. Astagfirullah. Wa qad khalaqakum atwara. Kemudian Nabi Nuh mengajak lagi untuk flashback, ya, kepada kaumnya. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ya. Disuruh merenung. Itu ujuk-ujuk itu kan bapak teh gitu ya. Mungkin seperti itu Nabi Nuh bilang kepada kaum. Itu ujuk-ujuk kia punya harta. Itu ujuk-ujuk tiba-tiba seperti ini. Kan bertahap. Dulu bayi, kemudian morona, ya. Nangkubannya lah ya, nangkuban. Nangkuban, morondang ya. Mulai berdiri-diri kan, berdiri megang. Kemudian berdiri jalan, bisa lari ya. Terus ya. Kok Allah Subhanahu wa taala disempurnakan. Bahkan dari alam rahim, ya, dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian ciptakan tulangnya dan terus seterusnya. Diingatkan kaumnya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa berupa manusia.
manusia luar biasa. Kita kalah lari dengan harimau. Dengan akal kita membuat motor. Ya. Kita tidak bisa terbang, mungkin dengan akal orang-orang membuat pesawat. Tidak bisa berenang, tidak bisa menyelam, dengan akal buat kapal selam. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia. Ya tentunya mau belajar gitu ya. Karena ada juga manusia yang tidak mau belajar. Tapi luar biasa. Bahwa otak kita itu kan lebar gitu ya. Jadi kapasitasnya itu seueur, tapi dipakainya sedikit. Bahkan orang terpintar di dunia yang katanya Albert Einstein itu hanya menggunakan otaknya hanya kisaran ya beberapa persen saja. Kalau kita ukuran otak normal manusia biasa itu pakai otak 2%-an. Albert Einstein itu katanya ya, itu 6%. Berarti kan masih lowong pisah gitu ya. Nah, nggak tahu kalau Imam Bukhari hidup di zaman sekarang gitu ya. Kayaknya berapa persen otaknya yang dipakai. Imam Bukhari hafal 600.000 hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya, berapa kapasitas memorinya? Tentunya saya kira masih ada kapasitas yang belum dipakai. Imam Suyuti, kitab apa yang tidak ditulis oleh Imam Suyuti? Ya, akidah punya, ibadah jelas, tafsir punya. Ya, bahasan-bahasan tentang bahkan kedokteran pun punya Imam Suyuti. Kita lihat para ulama yang luar biasa, para ulama membuat bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kapasitas otaknya. Imam Nawawi umurnya hanya 45 tahun tapi menggunakan kapasitas otak dengan sebaik-baiknya, membuat kitab Riyadhus Shalihin, membuat kitab yang dirasa ini orang kalau baca Kutubus Sittah jumlahnya puluhan ribu hadis ya. Bukhari 7.000 hadis, Imam Muslim 3.000 hadis, Abu Dawud 5.000, An-Nasai 5.000, Ibnu Majah 5.000, At-Tirmidzi 5.000 kan. Kira macana gitu. Maka buat diperpendek Riyadhus Shalihin. Kemudian Riyadhus Shalihin dirasa panjangkan ya. Dibuat lagi yang lebih dikit. Arba'in 42 hadis. Cukup. Kita akan tahu Islam secara global dengan 42 hadis ini. Dilanjutkan ke Ibnu Rajab ya, Jami'ul Ulum wal Hikam kitabnya Ibnu Rajab. Jadi genap 50 hadis. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Buat kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang 3.000 hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi. Buat kitab bagaimana orang-orang itu tahu bagaimana fikih Syafi'i, karena beliau dari Syafi'i. Beliau membuat kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jumlah jilidnya luar biasa ya. Kitab beliau jutaan. Itu satu judul kitab. Yang saya rasa kalau kita baca itu semuanya mungkin tidak keumuran. Kita baca Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, mungkin tidak keumuran. Tapi beliau 45 tahun umurnya di dunia, tapi kualitasnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh mengingatkan ya kaumnya agar berpikir kenapa dia bisa tercipta. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Kemudian beliau Nabi Nuh alaihissalam juga mengingatkan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Yang kalian lihat ini baru langit pertama saja. Di belakangnya itu ada langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai arsy-Nya Allah, sampai lautannya Allah, sampai Sidratil Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, gitu kan? Nah, itu juga yang berpendapat sab'a samawatin itu menunjukkan bukan 7 ya, akan tetapi memang saking luas dan besarnya langit Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah gunakan angka 7. Di antara ada pendapat seperti itu. Dan langit yang luar biasa kokoh ini bisa berdiri tanpa tiang ya, tanpa tiang. Masjid, bangunan kan harus pakai tiang ya. Bangunan apapun ya
harus pakai tiang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun, menciptakan langit ini tanpa tiang sedikit pun. Kita lihat nggak ada tiang, tapi langit tidak runtuh. Kapan runtuhnya? Ketika kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Mun mah cenah matahari dijauhkeun we cenah. Apakah kalian bisa hidup? Tentunya tidak. Akan mati kedinginan. Kalau matahari terus dipasang ya tanpa adanya kehadiran bulan, apakah akan seimbang, akan balance ya? Kehidupan ini tentunya tidak akan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semua seimbang. Adanya matahari, adanya siang, waktu untuk beraktivitas. Adanya malam, itu waktunya untuk istirahat. Allah menghadirkan bulan ya. Dan bulan itu kan yang menjadi penyeimbang air laut. Di antaranya ya, kalau kita lihat ya dalam sains kan, air laut ya, bagaimana dia bisa seimbang. Makanya kalau misalkan bulan ini tidak ada yang meneliti kan di YouTube itu ya, itu ada yang meneliti ya, dengan memakai ilustrasi kartun bagaimana jadinya kalau misalkan bulan itu tidak ada, atau misalkan hancur, atau misalkan mau menabrak bumi ya, maka kita tidak akan tenang ya. Mobil akan saling bertabrakan, motor akan saling bertabrakan, karena sudah tidak balance, tidak seimbang ya. Listrik juga tidak akan menyala ya. Intinya tidak akan, banyak kekacauan. Jika nabrak saja hancurlah dia ya. Maka menjadi cincin bulan tersebut ya. Entah itu memang ilustrasinya seperti itu. Cuman bayangkan kalau misalkan tidak ada yang menyeimbanginya. Bulan satelit alami yang Allah hadirkan ya. Maka kalau orang-orang Hollywood kan bercita-cita ingin bikin pemukiman di bulan ya, orang-orang Hollywood ya, dengan film-filmnya. Bahkan yang diteliti itu bukan bulan ya, hanya bulan, tapi planet Mars. Planet Mars diteliti karena mungkin takut mati. Orang-orang kafir kan tidak percaya, tidak beriman, takut mati. Maka gimana caranya berpikir ya, ini bumi ini sudah tua dan sebagainya ya kan? Ya memang harus dihadapi. Bukankah kita ketika sudah beranjak dewasa kan harus dihadapi, harus bekerja, harus menikah, harus menafkahi, kan harus dihadapi. Dan sekarang memang kita hidup di penghujung umpamanya ya. Bukankah harus dihadapi, bukan malah membuat ya, hal-hal yang aneh gitu ya, karena memang takut mati, buat bunker gitu ya. Jadi antara tujuan ikhtiar gitu ya, ikhtiar dari ketakutan mereka akan kematian ya. Makanya kan Rusia bikin bunker ya, Amerika bikin bunker, Bill Gates orang terkaya di bumi ya sekarang ya, konon katanya punya bunker. Orang terkaya aja Mark Zuckerberg gitu ya, juga bikin bunker, punya bunker rata-rata ya. Orang-orang elit global itu punya bunker, bahkan sudah diuji coba. Kenapa? Karena takut dengan meteor, karena meteor sudah mau jatuh, atau takut dengan ancaman perang nuklir. Karena perang nuklir ini kan diawali dengan dulu diciptakannya nuklir itu karena sudah sangat modern teknologinya. Kemudian ada yang juga berkata ketika Palestina nanti merdeka atau meren bekitara kiamat kan gitu. Ya memang seperti itu. Setelah kita misalkan tidur jam 4, bukankah matahari harus terbit? Kan kita nggak bisa minta matahari jangan dulu terbit, saya pengen tidur terus. Kan nggak bisa seperti itu. Atau misalkan kita asik bekerja, tapi matahari memang harus terbenam. Kan kita nggak bisa minta, kita harus hadapi itu.
ketika nanti Palestina merdeka, kiamat, ya memang apa? Kenapa? Tinggal kita beramal, tinggal kita siapkan. Ya. Toh nanti kita akan mati juga. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat rahasia. Kapan kita mati itu jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, ya. Nabi Nuh mengutarakan lagi, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baik. Kamu itu dari tanah, gitu kan? Kemudian Allah tumbuhkan kamu, jadikan kamu, ciptakan kamu. Kemudian nanti akan kamu itu hidup dengan sebaik-baiknya, dan kamu akan mati dan akan kembali lagi ke dalam tanah. Kita dari tanah nanti akan kembali lagi ke dalam tanah. Kemudian summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benar. Itulah ya, keyakinan yang Nabi Nuh berikan kepada kaum. Kita itu dari tanah dulu. Ya. Kemudian Allah jadikan kita, ciptakan kita. Kemudian nanti kita akan mati. Kita akan jadi tanah lagi. Kita akan dikubur dalam tanah. Kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamanya berada di dalam tanah. Kita akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, di sana tidak akan ada lagi pekerjaan, tidak akan ada lagi ya aktivitas seperti dulu kita di dunia. Ketika dibangkitkan, apa yang akan terjadi? Kita bertanggungjawabkan segala amal kita di dunia. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Ini dengan kata-kata yang memang berbeda. Kadang memakai firasya, kemudian kadang memakai bisata. Dengan kata-kata yang berbeda, uslub gaya bahasa Al-Qur'an yang tentunya Allah tampilkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan kemujizatan Quran itu tidak bisa ditandingi oleh sastra manapun, oleh buku manapun. Ya. Kontennya sama, tapi gaya bahasanya berbeda. Inilah yang menjadi nilai ciri khas dari Al-Quran. Ya. Konteksnya dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam disampaikan bahwa bumi itu dihamparkan. Kalian bisa beraktivitas, kalian bisa menikah, misalkan, kalian bisa bercocok tanam, dan kalian bisa bekerja, kalian bisa bangun rumah, bisa berdiri. Kan gara-gara tanah nanti dihamparkan. Kalau misalkan tidak, gimana caranya kita beraktivitas? Makanya setiap jengkal yang kita berdiri di atasnya, setiap jengkal tanah, maka tanah ini akan bersaksi atas apa yang telah kita perbuat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, nanti bumi akan menyampaikan kabarnya tentang apa saja yang terjadi di atas pundaknya. Naon wae cenah anu geus dilakukan ku jelema teh di atas pundak ente, bumi, ya. Maka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si anu luar biasa ibadahnya, amal solehnya, tidak pernah merusak. Di punggung saya nggak pernah merusak. Nggak seperti orang munafik. Orang munafik ini merusak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ada yang menegur orang-orang munafik dulu di zaman Nabi. Sika tulah ngarusak jadi muka bumi. Ngarusak itu bukan berarti merusak pohon, merusak alam, bukan hanya itu, bukan hanya fisik. Tapi melakukan kemusyrikan, melakukan penipuan, ya, melakukan kezaliman itu adalah merusak bumi. Ya. Dan bumi akan bersaksi. Itu melakukan pengerusakan. Tapi mereka berkata, ini mana muslim. Bahkan dikatakan yang bodoh itu kalian, gitu kan, orang munafik seperti itu. Orang munafik sekarang itu cocoknya, kalau saya bisa lihat, ya, orang liberal itu paling cocok orang munafik. Ya. KTP-nya Islam, akan tetapi berkata-kata tidak sesuai teks Al-Quran.
Karena yang dikampanyekan oleh orang liberal itu apa? Yang dikampanyekan itu adalah jangan selalu lihat teks, tapi lihat konteksnya bagaimana. Ini ambil salah satu contohnya. Ini diantara contoh merusak bumi, merusak ayat-ayat Allah. Di antaranya adalah kenapa harus menutup aurat? Itu sudah tidak wajib. Toh ayat tentang ya qul ayuhan nabi gitu kan. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin gitu kan. Dulu di zaman Rasul yang namanya toilet itu ada di luar rumah. Ya, setiap istri Nabi ingin ke toilet, ya, ingin ke khala untuk membuang hajatnya, ya, melakukan hajatnya, banyak para kaum laki-laki yang melihat. Dan dulu belum ada perintah untuk menutup aurat, belum dikerudung. Maka Umar bin Khattab ketika itu usul kepada Nabi, mudah-mudahan ya Nabi diturunkan ayat tentang wajibnya menutup aurat, karena saya lihat istri-istri Anda keluar ya, untuk ke khala ya, itu selalu dilihat. Maka ternyata turunlah ayat. Apa perkataan orang liberal sekarang? Kan toilet lagi guys di jero imah ya nama. Toiletnya sudah di dalam rumah. Maka kewajiban berjilbab itu sudah tidak, toilet sudah di dalam rumah. Ya. Bukan di luar rumah lagi. Jadi dibalikin lah ke zaman dulu gitu kan. Kalau kata Fazlur Rahman itu ya ada teori double movementnya. Jadi ulumul Quran itu sudah tidak asik ya, sudah tidak relevan kalau kata mereka. Mereka pakai teori-teori barat. Maka kayak Fazlur Rahman itu bikin double movement. Ini orang muslim bikin double movement ya. Jadi kita lihat konteksnya dulu ke sana ya, ke zaman itu Cikuma aja. Kemudian coba diterapkan kepada kita, ini masih cocok atau tidak? Nah, gitu ya. Masih cocok atau tidak? Oh, ternyata toiletnya sudah ada di dalam. Dan orang-orang itu sudah menganggap biasa saja, orang yang tidak menutup aurat itu sudah biasa saja ya, bukan aib misalkan ya. Jadi tidak ada kekhawatiran. Maka muncullah fatwa jilbab tidak wajib. Nah seperti itulah diantaranya ya. Nah, makanya jangan merusak di muka bumi. Diantaranya adalah orang-orang liberal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan ini tidak selayaknya kita gunakan sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah ya, nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur ya, tidak menempatkan pemberian Allah ya berupa buminya yang dihamparkan ini di tempat yang Allah ridhoi misalnya, maka inna adzabi lasyadid. Maka seperti itulah kaumnya Nuh ya, yang tidak bersyukur pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasannya ya di sesi terakhir insyaallah nanti di ayat 21 sampai akhir insyaallah bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.